Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Tamam Ramdan Anwar di video yang keempat. Capek ya? Iya, capek. Oke, yang keempat ini kita akan membahas tentang metode Amin Al-Khuli dalam mentafsirkan Al-Quran menurut Isa J. Baulata. 1. Pengumpulan semua surat dan ayat-ayat mengenai topik yang ingin dipelajari. 2. Menyusun tatanan kronologis pewahyuan dengan mendahulukan pemahaman al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. 3. Mencari arti linguistik asli dengan memperhatikan konteks spesifik kata yang dibahas dan konteks umumnya yang dalam Quran. 4. Mencari maksud lahir dan semangat teks dengan memperhatikan tata bahasa dan balaghah Al-Quran. Sedangkan metode Amin Al-Khuli menurut siapa ya? Satunya lagi tuh. Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu teman-teman siapa? Menurut Binti Syati. 1. Asal dalam metode adalah pencarian tematik terhadap ayat hendak dipahami dari kitab Islam Al-Quran, dimulai dengan mengumpulkan semua ayat dan surat di dalam Al-Quran dalam tema yang hendak dipelajari. 2. Di dalam memahami tentang sesuatu di sekitar teks, ayat-ayat disusun berdasarkan turunannya untuk mengetahui situasi, waktu, dan tempat, termasuk di dalam asbabun nuzul yang dapat menjadi argumen langsung bagi turunnya suatu ayat tanpa menghilangkan pemahaman al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di dalam memahami makna lafaz dilalatul lafzi, kita mengapresiasikan bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Maka kita mencari makna asal kebahasaan yang dapat memberikan kepada kita tentang rasa bahasa Arab, tentang tema dan berbagai penggunaannya, baik rasa bahasa hissi atau makna konotatif majazi. Kemudian kita menyimpulkan tentang ini makna Al-Quran dengan cara induktif terhadap semua bentuk sigot lafaz Al-Quran, kemudian menelaah konteks khusus dalam ayat dan surah dan konteks umum di dalam Al-Quran secara global. Yang keempat, di dalam memahami rahasia ungkapan asrarut tafsir, asrarut takbir Al-Quran, kita menentukan pemahaman kepada konteks nas dan koridor Al-Quran yang muhkam, universal, dengan memperhatikan kandungan makna yang dibawa oleh nas itu secara tekstual dan implisitif, semangat teks. Tentang makna tersebut kita dapat menyodorkan pendapat para ahli tafsir yang dapat diterima oleh teks yang dibahas. Kita menentukan berlandaskan kepada Al-Quran berbahasa Arab yang muhkam dengan berpedoman kepada i'rab dan rahasia bayani Al-Quran. Kita menyodorkan kaidah nahwu dan balaghah Al-Quran adalah sumber tertinggi atau utama dalam membersihkan keaslian dan kemukjizatan penjelasannya. Ini kita habis ngebahas tentang metode Binti Syati. Begitu apa ya? Berapa menit nih? Waduh, baru 4 menit. Gimana nih? Waduh, baru 4 menit ya. Lanjut. Sabar. Aduh. Tadi habis yang keempat ya, tentang secara tekstual dan implisit semangat teks. Tentang makna tersebut kita dapat menyodorkan pendapat para ahli tafsir yang dapat diterima oleh teks yang dibahas. Juga dapat menyingkirkan pendapat yang berdasarkan riwayat Israiliyat, takwil yang dibuat-buat, atau penafsiran yang mendahulukan fanatisme mazhab tertentu. Kita menentukan berdasarkan kepada Al-Quran berbahasa yang muhkam dengan berpedoman kepada i'rab dan rahasia bayani Al-Quran. Kita menyodorkan kaidah nahwu balaghah untuk Al-Quran, bukan menyodorkan Al-Quran untuk nahwu dan balaghah,
Tetapi Al-Quran adalah sumber tertinggi atau utama riwayat mulia dalam membersihkan keaslian dan kemujizatan penjelasannya. Sesungguhnya tidak sah bagi para peneliti dalam memahami Islam tanpa mumpuni dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Sebagaimana tidak sah seseorang yang mumpuni dalam ilmu bahasa Arab tanpa mengetahui ilmu Al-Quran dan Islam. Karena itu seorang pengaji Al-Quran menurut Bintu Syati dituntut untuk memahami kosakata, mufradat dan gaya bahasa uslub Al-Quran dengan bertumpu pada kajian metodologis induktif dan menelusuri rahasia ungkapan Al-Quran. Tafsir metode Amin Al-Khuli pada dasarnya berkisar pada pencarian makna awal berdasarkan gramatika bahasa saat Al-Quran turun dan lafal yang digunakan dalam Al-Quran itu. Beberapa karya Amin Al-Khuli diantaranya itu min hadil Al-Quran fi Ramadan, min hadil Quran fi fil qidot Rasul, al-Jundiyat wassalam, dan al-Manahid Tadid fin Nahwi wal Balagh wa Tafsir wal Adab. Itu merupakan suatu karya-karya beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nih? Alhamdulillah 6 menit ya. Oke, mohon maaf pada kesalahan teknis. Tadi kameranya jatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap berada di situ ya. Oke teman-teman gue, kalau kamera jatuh bilang dong. Gue udah capek-capek bikin. Tadi pembahasannya kita sampai mana ya? Sedikit lupa aku. Kita lanjutkan saja ya. Langsung ke metode tafsir Tantawi Jauhari. Jatuh lagi nggak kameranya? Waduh, alhamdulillah nggak jatuh ya. Metode tafsir Tantawi Jauhari. Pada bulan Oktober 1917, ia ditugaskan untuk mengajar di sekolah menengah Al-Khadawiyah, Kairo. Pada tahun 1919, di tengah-tengah demonstrasi melawan Inggris, polisi memeriksa rumah Tantawi di Jalan Zainal. Lupa saya. Hal itu karena Tantawi diketahui bahwa ia seorang nasionalis dan suka membangkitkan semangatnya terhadap putra-putri Mesir. Juga diketahui tentang makalah-makalahnya yang terbesar di majalah Al-Liwa. Semenjak itu ia bersumpah dan berkata, sungguh dengan segala ilmu yang aku miliki, dan jika aku terhenti dalam menyebarkan terhadap ke masyarakat, maka aku telah mengingkari nikmat Tuhan dan aku sudah melanggar janji ini. Ini suatu ilmu dakwah yang luar biasa. Walaupun ancamannya, apapun ancamannya, ia akan terus semangatkan pemuda-pemuda Mesir dan mendakwakan yang hak, batil. Tidak seperti pemerintah kita sekarang. Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai, dan Mustafa Kamil pun memuji, mendorong dan menyambut baiknya buku tersebut, bukunya Imam Tantawi Jauhari. Tantawi Jauhari juga mengatakan, melalui engkaulah umat menjadi maju. Selanjutnya, Tantawi menulis 60 lebih artikel yang ia kirimkan ke majalah Al-Liwa. Lalu makalah-makalah ini dikumpulkan oleh pihak Al-Liwa, kemudian diberi judul Nahdul Ummah wa Hayyatuha, karya seorang Al-Hakim, dan Mustafa Kamil yang pertama kali menamai Tantawi dengan gelar Al-Hakim. Ini suatu yang luar biasa. Karya-karya dan posisinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Syekh Tantawi Jauhari termasuk seorang penulis Timur Tengah yang produktif. Ia menulis lebih 30 buku. Bahkan sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam selain bahasa Arab, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, Kazan, Ahmad, dan yang lain-lainnya. Tapi bahasa Sunda, Jawa, ente diterjemahkan. Begitu banyak beliau kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, buku-buku yang dikarang oleh beliau. Kalau disebutkan satu persatu, bisa 2 SKS nih.
Lanjut ya. Kita kemana ya? Aduh, pusing. Udah berapa menit nih? Waduh, udah habis waktunya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.